Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorogun, kembali lagi di channel Fujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas latihan soal lagi ya, yaitu latihan soal di tes ini ya, set 2 ini. Oke, jadi seperti inilah soalnya ini. Oke, kita langsung aja tanpa berlama-lama, mari kita bahas bersama-sama. Oke, sekarang yang nomor 1 ini, oke, dalam 그림을 보고, jadi lihatlah gambar berikut. Kemudian 많은 단어나 문장을 고르십시오. jadi pilihlah 문장 kalimat, nah atau 단어 kata yang benar, ya, seperti itu. Nomor 1, kalau ada gambar seperti ini itu gambar apa? Nomor 1, kokji. Kokji itu artinya adalah tangkai. Jadi kokji itu tangkai, bisa juga diartikan keran, itu bisa ya. Tapi karena ini hubungannya sama pohon, berarti ini kokji kita artikan tangkai. Ya, ini bukan tangkai ya. Nomor 2, ibimnida. Ibimnida itu artinya adalah daun. Jadi ib ini artinya adalah daun, jelas bukan. Puri itu artinya adalah akar. Terus kot itu artinya adalah bunga. Jadi jawabannya adalah puri, akar. Sekarang nomor 2. Ya. Kalau ada gambar seperti ini, ya gambar seperti ini itu adalah gambar orang sedang kemasukan pencuri ya. Ini adalah pencuri ya. Ini bukan kok apa? Satria baja hitam atau apa, ini bukan, ini pencuri ini. Nomor 1, 폭행을 당하고 있습니다. Jadi tanghata itu artinya adalah menjadi korban. Ya, kata tanghata itu menjadi korban. Kalau koit sedang menjadi korban 폭행, penganiayaan atau kekerasan, jelas bukan ya. Nomor 2, 사기를 당하고 있습니다. sedang tanghata menjadi korban penipuan. Kata sagi itu penipuan, jelas bukan. Nomor 3, 음주운전을 하고 있습니다. sedang, ini 음주운전 itu menyetir sambil mabuk ya. Menyetir sambil minum minuman keras, jelas ini bukan. Jadi jawabannya adalah nomor 4, 도둑이 들고 있습니다. sedang dimasuki pencuri, atau pencuri ini sedang masuk ya, sedang kemasukan pencuri. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang selanjutnya, 다음 질문에 답하십시오. jadi jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, nomor 3, 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. jadi pilihlah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut. Berarti kita disuruh memilih hal yang ada hubungannya dengan kata jatuh. Jatuh itu apa? Jatuh itu. Oke, jadi jatuh itu artinya adalah kedondong ya, kedondong. Tahu ya buah kedondong itu. Berarti yang ada hubungannya dengan jatuh atau kedondong ini apa? Nomor 1, untung, olahraga. Olahraga kedondong, jelas nggak ada hubungannya. Emsik, makanan, bisa juga ya. Kuail, buah-buahan. Terus bancan itu artinya adalah lauk pauk. Kalau lauk pauk kedondong itu nggak mungkin. Jadi antara dua ini, nomor 2 itu emsik dan kuail. Kalau emsik itu makanan, pasti itu makanan itu misalnya bibimbap, terus kimbap dan lain-lain, itu namanya adalah emsik ya. Jadi jawabannya kedondong itu adalah kuail, buah-buahan. Yang paling tepat adalah nomor 3. Oke, 정답은 3번입니다. kuail, jatuh itu kedondong, jadi hubungannya sama buah-buahan. Sekarang nomor 4, 다음 단어에 비슷한 말은 무엇입니까? jadi apakah perkataan yang mirip atau yang sama dengan kata berikut? Maksudnya perkataan atau kata yang mirip dengan kata talida. Talida itu artinya apa? Talida itu artinya adalah berlari ya. Talida itu berlari. Jadi yang mirip, kata yang mirip dengan kata berlari itu apa? Nomor 1, 다르다. 다르다 itu artinya adalah berbeda, jelas bukan. Nomor 2, 선별하다 itu artinya adalah mengelompokkan atau menyeleksi atau mengklasifikasikan ya, atau memilih-milih gitu ya. Itu jelas bukan. Terus Tata itu artinya adalah menerima. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3, tuida. Tuida itu artinya adalah berlarian. Ya, kalau talida itu berlari, kalau
tuida itu berlarian. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Karena yang mirip itu dengan kata 달리다 itu tuida. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang nomor 3 sampai nomor 6. Yang nomor 5 ini ya. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Pergi, masukkan ke pinggan. Maksudnya itu kata yang cocok untuk mengisi pinggan ini apa? Oke, sekarang yang nomor 5. Rian 씨, 제가 열이 많이 나는데 혹시 점점점점 있어요? Seperti itu ya pertanyaannya ya. Saudara Rihan, jadi saya itu sedang 열이 많이 나는데. Saya itu demam banyak terjadi. Jadi saya itu sangat demam sekali. Jadi Hoksi itu sekiranya atau kira-kira apakah Anda itu punya titik ya. Lalu yang Rian ini menjawab, nih Rian ya. Rian menjawab nih, 잠깐만 기다리세요 ya, tunggulah sebentar. Ya kira-kira itu jawabannya itu apa? 열이 많이 나는데. Jadi orang ini ceritanya itu sedang demam ya. Rian, saya itu sedang banyak demam ya. Saya itu sedang demam. Demamnya itu sangat parah sekali. Kira-kira apakah Anda itu punya titik. Kira-kira kalau demam itu obatnya itu apa? Nomor 1, pase, salon pas, jelas bukan. Yongko, salep, jelas bukan. Sohwace itu artinya adalah obat pencernaan. Ya, jelas bukan ya. Jadi jawabannya adalah 해열제. 해열제 itu artinya adalah obat penurun panas. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 6. 우리 식당은 라면이 한 그릇 배달이 점점점점 해요. 2그릇부터 주문 받아요. Jadi uri 식당은 kita penggal dari sini. Jadi restoran kami atau rumah makan kami itu ramyeon. Ramyeon itu mie instan ya. Pokoknya makanan gitu aja. Ramyeon 1 mangkuk itu bedal. Bedal itu diberangkatkan atau diantarkan. Diantarkan itu titik. Ya. Jadi 2그릇부터 주문 받아요. Kami hanya menerima pesanan mulai 2 mangkuk. Ya, jadi di rumah makan kami itu mie instan atau ramyeon 1 mangkuk itu titik diantar. Jadi kami hanya menerima pesanan 2 mangkuk saja. Ya, jawabannya nomor berapa? Nomor 1, 불가능 itu tidak bisa atau tidak mungkin. Kalau 안해요 itu artinya tidak melakukan. Kalau 신속 itu artinya adalah cepat. Secara cepat ya. Kalau ini 가능 itu bisa. Jadi jawabannya yang paling tepat itu bukan nomor 2 ya. Yang paling tepat itu adalah 불가능, tidak mungkin atau tidak bisa. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. 우리 식당은, jadi rumah makan kami atau restoran kami itu ramyeon. Mie instan kalau hanya membeli 1 mangkuk itu tidak mungkin atau tidak bisa kami antarkan. Gitu dia kalau diartikan ini. Tidak bisa atau tidak mungkin kami antarkan. Kami hanya menerima pesanan mulai 2 mangkuk saja. Jadi kalau cuma pesan 1 mangkuk, kami tidak bisa mengantarkannya. Kami hanya menerima pesanan mulai dari 2 mangkuk. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 7. 갑자기 소나기가 점점점점 우산을 가지고 갔어요. Jadi 소나기 itu artinya adalah hujan yang turun secara tiba-tiba. Terus 갑자기 itu pun artinya tiba-tiba ya. Jadi titik hujan yang turun secara tiba-tiba, maka pergilah dengan membawa payung. Ya, kira-kira ini kata oda. Oda ini semuanya artinya adalah turun ya. Ini turun, ini pun turun ya. Semuanya itu artinya turun. Cuman pola kalimatnya yang lebih cocok tuh yang mana? 오면, 오니까, 와서 atau oko, seperti itu. Sekarang yang nomor 1, misalnya kita masukkan kata 오면 ini ke pinggan ini misalnya. 오면, jika turun. Jika turun hujan secara tiba-tiba, maka pergilah dengan membawa
payung. Itu kalau yang nomor 1. Ya, sekarang yang nomor 2. Karena turun hujan secara tiba-tiba, maka pergilah dengan membawa payung. Itu nomor 2. Kalau nomor 3, waso, sebab turun hujan secara tiba-tiba, ya misalnya ini, sebab turun hujan secara tiba-tiba, maka pergilah dengan membawa payung. Itu nomor 3. Kalau nomor 4 itu turun hujan secara tiba-tiba, maka pergilah dengan membawa payung. Oke, kalau nomor 4 ini jelas tidak masuk ya. Nomor 1, jika turun hujan secara tiba-tiba, maka pergilah dengan membawa payung. Ini pun kurang masuk ya, ini janggal masih ya, kurang cocok ini. Jadi jawabannya itu antara nomor 2 dan nomor 3. Perhatikan, waso itu artinya adalah sebab ya, sebab turun. Sebab turun hujan secara tiba-tiba ya, sebab turun hujan secara tiba-tiba. Kalau kata sebab itu belakangnya ini harus kalimat yang menunjukkan akibat dari sebab itu, akibat dari sebab turun hujan itu. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa ini adalah akibat dari turun hujan itu ya. Berarti bukan nomor 3. Perhatikan ya, kalau nomor 3 ini harus ada akibatnya. Misalnya, sebab turun hujan secara tiba-tiba, maka kota menjadi banjir. Ya, terus, sebab turun hujan secara tiba-tiba, maka badanku menjadi meriang. Harus ada akibatnya. Tapi nomor yang ini itu nggak ada akibatnya. Kalimat ini bukan menunjukkan akibat dari sebab turun hujan ini. Maka bukan nomor 3 jawabannya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 2. Jadi, karena turun hujan secara tiba-tiba, ya, maka pergilah dengan membawa payung. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 8. 방에서 큰 소리가 나서. Jadi di kamar itu itu sebab ya. Ingat kalau ada kata sebab, berarti kalimat belakangnya ini harus menunjukkan akibat dari sebab kalimat pertama ini. Ya, di kamar sebab terjadi suara yang besar. Maksudnya itu di kamar itu sebab terjadi suara yang berisik atau gaduh ya, suara yang keras gitu maksudnya itu. Maka akibatnya saya itu titik-titik nolas saya. Ini kata nolaso itu artinya adalah terkejut. Aku titik-titik terkejut. Kalau wolsin itu jauh lebih terkejut ya, sebab terjadi suara yang besar atau sebab muncul suara yang keras di kamar, makanya saya jauh lebih terkejut, jelas bukan. Nomor 2, oren, maka saya segera terkejut, jelas bukan. Kata oren itu segera. Kalau ini walcak itu artinya adalah sepenuhnya atau seluruhnya. Saya sebab muncul suara yang besar atau suara yang gaduh di kamar, maka saya itu sepenuhnya terkejut, jelas bukan. Oke, jadi jawabannya kalau di materi kita, kalau nolaso itu hubungannya sama kamcak. Kamcak nola itu artinya adalah kaget atau terkejut. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Paham ya? Jadi kalau ada pola kalimat ini ada kata so ini ya, ini menunjukkan sama seperti ini tadi ya, so ini ya, ini menunjukkan kalau ini adalah sebab akibat gitu ya. Sebab muncul suara yang gaduh di kamar atau sebab muncul suara yang keras dari kamar, maka 깜짝 놀랐어요. saya itu sangat kaget atau sangat terkejut. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 9, 이 표지는 무슨 뜻입니까? Jadi petunjuk ini, petunjuk berikut ini itu adalah berarti atau mengartikan apa. Jadi kalau ada gambar seperti ini itu artinya apa gitu aja. Nomor 1, 여기에는, jadi di sini 쓰레기를 버릴 수 없습니다. 수 없 itu artinya tidak bisa. Di sini kita itu tidak bisa membuang sampah. Itu nomor 1. Nomor 2, 쓰레기를 버릴 수 있는 곳입니다. Jadi ini adalah tempat yang al-su'id bisa untuk membuang sampah.
Itu nomor 2. Nomor 3, 여기에는 di sini 옷을 바를 수 있습니다. Di sini al suit itu bisa. Di sini kita bisa untuk mencuci pakaian. Di sini kita bisa mencuci pakaian. Nomor 4, 여기에는 di sini 쓰레기를 버릴 수 있습니다. Di sini al suit bisa. Di sini kita bisa untuk membuang sampah. Ya, karena ini disilang ya, ini membuang sampah terus disilang, berarti kita itu tidak boleh membuang sampah di sini. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Di sini 여기에는 di sini 쓰레기를 버릴 수 없습니다. Di sini kita tidak bisa untuk membuang sampah. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 10, 다음 안내문의 내용과 맞는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar dengan isi anemun, itu papan informasi berikut ini. Jadi pilihlah hal yang benar dengan isi informasi berikut ini. Kita disuruh memilih hal yang sesuai dengan isi ini ya, coba. Jadi ilyokso itu artinya adalah daftar riwayat hidup. Ini namanya Songmyong. Songmyong itu nama orangnya ya. Namanya itu adalah Kim Ju-yeon. Kim Ju-yeon ini terus adalah Sengyeon Bolil, itu artinya adalah ini tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Terus ini Yolakcho, nomor yang bisa dihubungi. Terus ini Jiwon Bunya, itu bidang kerjanya mungkin ya. Kalau Bunya itu kan bidang. Kalau Jiwon ini artinya adalah dukungan atau layanan. Anggap aja Jiwon Bunya ini adalah bidang kerjanya itu adalah Jejuop, adalah bidang manufaktur. Ya, seperti itu. Coba nomor 1, 2, 3, atau 4 kalimat yang sesuai dengan isi ini. Informasi berikut. Nomor 1, 이것은 합격증입니다. Jadi ini adalah sertifikat kelulusan ujian ya, sertifikat kelulusan ya, bukan ya, ini bukan sertifikat kelulusan tapi adalah ilyokso. Ini adalah daftar riwayat hidup. Nomor 1 jelas salah. Nomor 2, 김주연 씨가 서비스업에서 일하고 있습니다. Saudara ini Kim Ju-yeon itu sedang bekerja di sektor servis atau sektor jasa, padahal dia bekerja di sektor manufaktur ya, jelas nomor 2 ini salah. Nomor 3, 10월부터 취업을 했습니다. Jadi dia itu telah dipekerjakan atau telah mendapatkan pekerjaan mulai atau sejak bulan 10. Ya, nggak ada kata dia itu telah dipekerjakan atau telah mendapatkan pekerjaan dari bulan 10. Bulan 10 ini dia itu lahirnya ya, bulan lahirnya itu adalah bulan 10 ya, bukan kok dia mendapatkan pekerjaan pada bulan 10 ya, mulai bulan 10. Salah nomor 3 itu. 1, 2, 3 jelas salah. Nomor 4 jawabannya. 정답은 4번입니다. Kita artikan. 김주연 씨의 연락처가 적혀 있습니다. Jadi ini sedang tertulis, kata 적혀 itu tertulis ya, 적혀 itu tertulis. Jadi ada tertulis atau ada tertulis ini nomor yang bisa dihubungi saudara, nomor yang bisa dihubungi milik saudara Kim Ju-yeon atau nomor teleponnya saudara Kim Ju-yeon. Jadi nomor teleponnya saudara Kim Ju-yeon itu tertulis. Jadi ini ya nomor teleponnya. Jelas jawabannya adalah nomor 4 karena ini tertulis nomor teleponnya Kim Ju-yeon. Oke. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 11, mari kita bahas bersama-sama. 다음 안내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang sama menurut penjelasan tentang informasi berikut ya, yang sama dengan informasi yang tertera ini itu apa? Hana Cikwa. Cikwa ini adalah dokter gigi ya, ini pengobatan dokter gigi gitu aja. Hana itu kan satu, ini nama dokter giginya itu nama tempat dokter giginya itu ya, maksudnya itu. Oke, Pyongil itu adalah hari biasa. Hari biasa yang dimaksud Pyongil itu adalah hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Jumat atau Pyongil atau hari biasa ini buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 6 sore. Terus 점심시간, jam makan siangnya itu dari pukul 12:30 siang sampai jam 1:30 siang. Terus Toyoil pun buka ya. Jadi pada hari Sabtu pun buka, yaitu pukul 10 bukanya itu sampai pukul 1 saja, sampai pukul 1 siang. Terus Ilyoil itu hari Minggu itu Yujin itu libur praktek ya, libur pemeriksaan, berarti tidak ada
Maksudnya itu tidak buka itu ya dokter giginya ini, pengobatan gigi, klinik gigi ya. Maaf, ini klinik gigi nih. Klinik giginya itu tutup. Terus Gungyuil atau ini tanggal merah itu Jilio Opsem itu tidak ada pemeriksaan. Jadi hari Minggu dan tanggal merah itu libur, gitu aja intinya. Kita disuruh memilih ya nomor 1, 2, 3 atau 4 yang sesuai dengan informasi di atas ini. Nomor 1, 치과 진료는 jadi pengobatan klinik gigi 언제든지 가능합니다. Jadi kapanpun itu bisa dilakukan atau mungkin bisa dilakukan kapanpun. Jelas ini bukan, nggak bisa ya karena hari Minggu ini kan tutup. Terus nomor 2, jadi 두시부터 jadi mulai pukul 2. Jadi ohu siang, mulai pukul 2 siang 치료를 시작합니다. Jadi mulai pukul 2 siang itu mulai pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan itu mulainya itu pukul 2 siang. Padahal pemeriksaan itu mulainya pukul 10 ya, pukul 10. Jelas nomor 2 ini salah. Nomor 3, 병일 진료는 jadi pengobatan pada Pyongil hari Senin sampai Jumat atau hari biasa itu dimulai pukul 7. Ya, Pyongil itu dimulai bukan pukul 7 tapi pukul 10 ya. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, 점심시간은 jadi jam makan siangnya itu 1시간 selama 1 jam. Jam makan siangnya itu 1 jam. Coba lihat jam makan siangnya yang ini. Jadi pukul 1:30 sampai 1:30 berarti ini adalah 1 jam ya, betul ya. Berarti jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 12. Mari kita bahas bersama-sama. 다음 그래퍼에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang sama menurut penjelasan tentang grafik ya, grafik berikut. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama menurut penjelasan dari grafik ini. Oke. Ini 소형 및 대형 가전 제품 판매율. 율 itu artinya adalah rasio atau persentase. Persentase 판매 itu penjualan. Panme itu penjualan, persentase penjualan 가전 제품 itu artinya adalah produk listrik rumah tangga ya, jadi peralatan listrik rumah tangga. Jadi ini meskipun kalian tidak mengerti kata 가전 제품 pun nggak masalah ya, pokoknya ini adalah grafik 가전 제품 gitu aja. Jadi ini persentase penjualan 가전 제품 atau peralatan listrik rumah tangga, ukuran besar dan ukuran kecil seperti itu. Ini adalah persentasenya. Kalau yang gambar yang garis-garis ini ada garis-garisnya, ini ya, ini adalah daehyeon, itu adalah peralatan listrik yang ukuran besar. Kalau yang hitam gini nggak ada garis-garisnya, ini adalah yang ukuran kecil. Jadi ini adalah peralatan listrik ini adalah grafik yang ukuran kecil, peralatan listrik rumah tangga yang ukuran kecil. Kalau ini adalah yang ukuran besar, seperti itu. Kita disuruh memilih hal yang sama menurut penjelasan dari grafik ya. Mari kita bahas yang nomor 1. Kalau ada soal seperti ini, kalian itu artikan dulu jawabannya ini, lalu kalian cocokkan dengan grafiknya. Seperti itu. Yang nomor 1, ini cocok nggak dengan grafik? Ya, 2000년 비해 2004 소형 가전제품 판매율이 더 적게 나타났다. Jadi kalau diartikan itu seperti itu. Jadi artinya kita penggal dari sini ya. Oke, penggal. 판매율, persentase penjualan produk listrik rumah tangga ukuran kecil tahun 2004 dibandingkan tahun 2000 itu menunjukkan lebih cakta. Cakta itu lebih kecil ya, jadi lebih kecil. Kira-kira itu persentase penjualan yang tahun 2004 ya, yang 2004 ini dibandingkan persentase penjualan yang tahun 2000 itu lebih kecil. Padahal tahun 2004 ini ya, yang sohyong berarti yang warna hitam ini ya. Padahal yang 2004 ini lebih besar ya, bukan lebih kecil. Ini lebih besar dibandingkan tahun 2000. Ya, perhatikan grafiknya kan lebih tinggi ya. Berarti otomatis tahun 2004 ini penjualan produk rumah tangganya itu lebih besar, bukan kok lebih
kecil. Kalau ini kan lebih kecil, jelas nomor 1 ini tidak sesuai atau salah ya ini ya. Tidak sesuai. Sekarang kita lanjutkan. Bentar, saya hapus dulu biar nggak bingung. Sekarang nomor 2. 2010년 내는 jadi pada tahun 2010 ya. 소형 및 대형 가전제품이 판매율이 가장 높다. Jadi pada tahun 2010 itu ini ya, produk listrik rumah tangga yang ukuran besar dan ukuran kecil itu penjualannya yang paling tinggi. Kita lihat tahun 2010 memang sih yang ini, yang sohyong atau yang ukuran kecil itu penjualannya paling tinggi, tapi yang ini taehyong yang ukuran besar itu penjualannya yang paling rendah. Jadi nomor 2 ini tidak cocok ya, karena yang ukuran kecil yang sohyong ini memang paling tinggi, cuman yang ini taehyong yang ukuran besar ini itu rendah. Kecuali kalau ini itu sama-sama tinggi, ya itu betul nomor 2. Tapi ini kan yang satu tinggi, yang satu rendah. Jelas nomor 2 ini tidak sesuai. Ini tidak sesuai tadi. Sekarang nomor 3. 2004년 때부터 대형 가전 제품이 계속 줄어든다. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Gajon jepum itu peralatan listrik rumah tangga yang ukuran besar sejak tahun 2004, sejak tahun 2004 ini ya. Ingat yang besar, jadi taehyong berarti yang ini ya. Sejak tahun 2004 itu 계속 terus menerus, 줄어 든다. 줄다 itu artinya adalah berkurang, terus menerus berkurang. Betul ya. Berarti peralatan listrik yang ukuran besar ini sejak tahun 2004 ini ya. Sejak ini awalnya segini, terus menurun segini, terus menurun segini, terus menurun segini. Jadi terus menerus berkurang. Jelas jawabannya adalah yang nomor 3. Karena yang sesuai itu yang nomor 3. Sekarang nomor 4. 2006년에는 jadi pada tahun 2006 소형 및 대형 가전 제품이 peralatan listrik rumah tangga yang ukuran besar dan ukuran kecil 판매율 persentase penjualannya itu sama. Jadi persentase penjualannya itu mirip atau sama. Tahun 2006 ya, ukuran besarnya itu segini, ukuran kecilnya segini. Jadi tidak sama ya. Masih ada selisih dikit. Jadi lebih besar yang sohyong atau yang ukuran kecil. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Jadi yang paling sesuai itu adalah yang nomor 3. Mulai tahun 2004 ini 대형 가전 제품이 peralatan listrik rumah tangga yang ukuran besar ini 계속 terus menerus berkurang. Paham ya? Berkurang sini, terus berkurang sini, menurun sini. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 13. Ini ada percakapan antara Ka dan Na. Percakapan antara Ka dan Na, dua orang ya. Ka ini bilang, 직장 생활도 하고 아기도 키우기가 정말 힘들지요. Ya, seperti itu. Anda melakukan juga kehidupan tempat kerja. Maksudnya itu Anda juga bekerja, kemudian Anda pun kiuki itu membesarkan ya, atau mendidik atau merawat. Anda pun merawat juga anak, membesarkan juga anak. Pastinya Anda itu sangatlah sibuk ya, sangatlah berat sekali ya Anda itu pastinya itu. Jadi orang itu bilang seperti itu. Anda itu bekerja dan juga merawat anak, pastinya Anda itu sangatlah berat sekali ya itu ya. Orang ini yang Ga itu bilang seperti itu. Lalu yang Na ini menjawab, "네, 저희 부모님께서 ya bumonim itu orang tua. Kalau keso ini apa? Keso ini adalah bentuk sopan atau bentuk hormat dari partikel nen atau partikel en. Kalian mungkin udah paham lah ya. Keso itu bentuk honorofik atau bentuk sopan dari partikel en atau nen. Jadi ini bukan diartikan dari atau kepada ya, bukan ya ini ya. Jadi ne 저희 부모님께서 ya orang tua kami orang tua kami 많이 switchi aneo, seperti itu. Nomor 1, 도와주시다가 itu ketika membantu banyak ya. Jadi nomor 1 kalau diartikan ya
Orang tua kami ketika membantu banyak atau ketika banyak membantu tetap saja tidaklah mudah. Itu nomor 1. Kalau nomor 2, 네 저희 부모님께서 많이 도와주시라면, ya orang tua kami jika banyak membantu tetap saja tidak mudah. Itu kalau diartikan yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. 네, 저희 부모님께서 많이 도와주시느라고. Itu neraku itu artinya adalah karena ya. Biasanya kalau karena yang bentuk neraku ini diikuti dengan kalimat selanjutnya tuh yang bentuk yang mengekspresikan ketidaksukaan atau kenegatifan loh ya, itu seperti itu. Sudah, daripada kalian pusing, neraku ini kita artikan ke karena gitu aja. Ya, karena ya ini ya orang tua kami karena banyak membantu ya, mani 도와주시느라고, karena banyak membantu tetap saja tidak mudah. Itu kalau kalian menjawab kalimat nomor 3. Kalau nomor 4, 네 저희 부모님께서 많이 도와주시는데도 쉽지 않아요. Jadi kalau diartikan itu ya orang tua kami ya, padahal dia itu memberi banyak bantuan pun ya, atau membantuku pun ya, tapi tetap saja tidaklah mudah. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 4. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya, walaupun ya. Coba sambil dipahami, saya ulang lagi ya. Jadi kalau diartikan tuh 네 저희 부모님께서 ya orang tua kami ya, padahal itu banyak sekali memberikan bantuan atau banyak sekali membantuku pun ya, padahal itu banyak membantu pun orang tua itu tetap saja tidaklah mudah ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Itu lebih mengena ya ke kalimat ini. Sekarang nomor 14, mari kita bahas. Ada percakapan antara Ka dan Na. Ka bilang, "Ili 힘들지 않아요." Apakah pekerjaanmu tidaklah berat ya? Jadi dia bilang seperti itu. Apakah pekerjaanmu tidaklah berat? Seperti itu ya, bilang seperti itu. 점점 생각보다 힘드네요. Titik, ternyata itu lebih berat ya dibandingkan dengan perkiraanku. Itu dia menjawab seperti itu. Kira-kira untuk mengisi pinggan ini apa? Nomor 1, 처음이구나. Itu artinya adalah maupun pertama kali. Ya, misal kalian isi 처음이구나. Maupun pertama kali capek dibandingkan perkiraanku ya. Jadi kurang masuk ya. Nomor 1, 처음이기에는 ya pada pertama kali capek dibandingkan perkiraanku. Itu bisa jadi ya, tapi nanti dulu. Nomor 3, 처음이면 되니까 ya, jadi 처음이면 되니까 dikarenakan boleh jika pertama kali ya, dikarenakan boleh jika baru pertama kali, makanya capek dibandingkan perkiraanku. Ini juga tidak masuk ya. Kalau jadi nomor 1 dan 3 ini kurang masuk semua. Jadi kalau misalnya kalian menjawab itu antara nomor 2 dan nomor 4 ya, karena ini hampir sama. Kalau nomor 1 ini 처음이기에는, jadi pertama kali ya, pada pertama kali itu capek dibandingkan perkiraanku. Tapi kalau nomor 4 처음이라서 ya, sebab baru pertama kali, seperti itu ya, sebab baru pertama kali begitu, makanya capek dibandingkan perkiraanku. Jadi jawaban yang paling tepat itu bukan nomor 2 ya. Yang paling tepat itu ada kata sebabnya. Ingat, kalau so itu pasti ada akibatnya. Sebabnya ini baru pertama kali, maka akibatnya ini capek dibandingkan perkiraan. Karena ini ada akibatnya, berarti ini merupakan kalimat sebab dan akibat. 처음이라서 ya, sebab baru pertama kali, maka akibatnya ya, akibatnya itu capek dibandingkan perkiraanku. Oke, 정답은 4번입니다. Jadi bukan nomor 2 ya, karena ada akibatnya, ini capek dibandingkan perkiraanku. Oke, sebab baru pertama kali seperti itu, makanya capek dibandingkan perkiraanku. Sekarang kita bahas yang nomor 13 sampai 14.
다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut atau baca tulisan berikut, kemudian 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah, ya ini tuh tulisan tentang apa, gitu pertanyaan. Ini perintahnya ya. Sekarang yang pertama kita bahas adalah nomor 15 ini. Mari kita bahas. 나라마다 각각의 전통적인 날이 있습니다. Jadi ini ya, ada kata ismita itu ada hari yang tradisional masing-masing tiap negara. Jadi tiap negara itu mempunyai hari yang tradisional ya, masing-masing negara itu. 서양에는 ya di barat, maksudnya di orang barat, 크리스마스가 가장 큰 축일이며, ada namanya cukil, hari raya yang paling besar, yaitu hari raya Christmas atau Natal ya. Lalu 한국에서는 di Korea 설날이나 추석이 있습니다. Ada hari raya namanya Chuseok atau hari raya panen raya atau hari raya Solal atau tahun baru. Jike 가족뿐만 아니라, ya bukan hanya, kata punman anira itu bukan hanya ya, bukan hanya jike 가족 itu artinya ada keluarga saudara atau keluarga kandung. jadi jike 가족뿐만 아니라 먼 곳에 사는 친척들도 함께 모여 맛있는 음식을 먹으며, jadi bukan hanya keluarga kandung ya, bukan hanya keluarga kandung, tetapi juga ini ya, 친척들 itu artinya adalah sanak saudara atau kerabat-kerabat yang tinggal di tempat yang jauh ya. Monkut itu artinya di tempat yang jauh. Hamke bersama-sama mereka itu berkumpul. Kata moyo itu bersama-sama, maksudnya di hari Chuseok dan Solal ini mereka itu saling berkumpul ya. Ini sanak saudara dan juga bukan hanya keluarga kandung ini. Lalu masjidnya 음식을 먹으며, mereka itu juga makan makanan yang enak bersama-sama, maksudnya itu. Lalu 여러 가지 게임이나 놀이를 합니다. mereka itu melakukan nori itu permainan ya, permainan atau game ya, game berbagai macam ya, berbagai macam game dan permainan. 생일을 축하하기도 합니다. mereka itu juga melakukan perayaan atau merayakan juga sengil, ulang tahun. Kira-kira ini tulisan tentang apa? Nomor 1 Jumal, akhir pekan, jelas bukan. Nomor 2 동계휴가. 동계휴가 itu artinya adalah liburan musim dingin. Liburan musim dingin, jelas bukan. Sekarang nomor 3, ini ada Gyeongchukil ya. Gyeongchukil itu artinya adalah hari raya Gyeong, itu artinya adalah hari raya besar ya. Pokoknya hari raya gitu aja ya, hari raya gitu aja. Terus ini ada Hageyuka, itu liburan musim panas, jelas ini bukan. Misalnya kalian tidak tahu kata-kata Gyeongchukil ya, misalnya kalian tidak tahu ya. Ini nomor 1, akhir pekan kan bukan. 동계휴가 itu liburan musim dingin pun bukan. Terus nomor 4 liburan musim panas bukan ya. Jelas jawabannya adalah nomor 3, itu adalah hari raya. Oke, Gyeongchukil itu hari raya. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 16. 다음 주 금요일, oh maaf ini salah tulis ya ini ya, maaf ini 금요일 ya ini ya. 다음 주 금요일 오후 5시에 지하 대강당에서 직원 안전 교육을 실시합니다. Jadi pada ini ya, pada jam 5 sore pada hari Jumat minggu depan. Jadi minggu depan pada jam 5 sore hari Jumat itu ya, akan 실시합니다 itu akan dilaksanakan pelatihan keselamatan kerja untuk karyawan ya. Di halaman utama ya, di halaman utama lantai bawah tanah. 안전모와 착용, 작업 도구 사용에 대한 설명을 할 예정입니다. Perencanaannya itu akan, kata 설명하다 itu dijelaskan ya, akan dijelaskan tentang penggunaan peralatan kerja. Lalu ini mengenakan
mengenakan sepatu pengaman dan ini helm keselamatan. Jadi perencanaannya itu akan dijelaskan tentang penggunaan alat kerja, lalu mengenakan sepatu pengaman dan juga mengenakan helm keselamatan. Uri wesa saramderen, jadi kita penggal dari sini orang-orang perusahaan kami han saramtu pacim opsi, tanpa terlepas satu orang pun ya, tanpa terlepas satu orang pun camsok hea hamnida, harus hadir semuanya tanpa terlepas satu orang pun ya, tanpa terkecuali satu orang pun, semuanya tuh harus hadir. Gitulah kira-kira artinya itu. Kira-kira ini adalah tulisan tentang apa? Tulisan atau artikel tentang apa? Nomor 1, Anjon Kyoyuk Ane, informasi pelatihan kerja. Informasi pelatihan keselamatan kerja ya, nomor 1 itu. Nomor 2, Anjon Kyoyuk Bangbob, cara pelatihan keselamatan ya, cara pelatihan keselamatan itu nomor 2. Nomor 3, Anjon Kyoyuk Chamsokcha, itu artinya adalah peserta pelatihan keselamatan kerja. Nomor 4, Anjon Kyoyuk He Pilyosong, pilyo itu artinya membutuhkan. Kalau pilyosong apa aja, ini artinya adalah pentingnya ya, pentingnya pelatihan keselamatan kerja. Yang paling tepat itu mana? Oke, yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya, ini ya, penjelasan tentang informasi pelatihan keselamatan kerja. Jawabannya adalah nomor 1. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 17 sampai 18. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것은 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isi yang kalian baca. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca ini. Sekarang nomor 17, mari kita baca. 월급을 받을 통장을 개설하고 싶은다면, ya, 다면 itu artinya adalah apabila. Apabila kusip ingin, kata gesol itu membuka, tapi untuk membuka rekening ya. Apabila ingin membuka rekening ya untuk menerima gaji gitu ya. 신청서에 성명과 연주소 연락 가능한 자신의 전화번호를 기재하고, kita itu harus mengisi atau harus menuliskan nomor telepon jasin diri sendiri yang bisa untuk dihubungi, maksudnya nomor telepon yang bisa dihubungi gitu aja ya. Dan juga harus mengisi ini ya, alamat sekarang, kata Yonjuso alamat sekarang, dan juga Songmyong itu nama lengkap ya pada formulir pengajuannya. Kemudian ya, nanti 성명하면 됩니다. Boleh jika kita menandatanganinya di nan, itu artinya adalah kolom, di kolom bagian belakangnya. To hana ya, maksudnya to hana itu dan satu lagi, kata hana kan satu, to itu lagi, dan satu lagi to 필요한 것은, jadi hal yang, kata to itu lebih diperlukan, hal yang lebih penting lagi atau hal yang lebih diperlukan itu adalah 본인임을 확정시킬 수 있는 신분증이 필요합니다. Kita itu membutuhkan kartu identitas yang al-su'id, bisa untuk, kata wakjeng itu artinya adalah membuktikan ya, pembuktian. Jadi kalau wakjeng siki itu artinya adalah membuktikan. Kita membutuhkan kartu identitas yang bisa untuk membuktikan ya, membuktikan ini puninim itu artinya adalah diri pribadi ya, diri pribadi seperti itu. Oke, berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi yang kita baca tadi. Nomor 1, 통장을 만들 때, saat kita membuat rekening ya, buku rekening, 신분증이 필요 없습니다. Kita itu tidak perlu 신분증, kartu identitas. Padahal ini jelas yang paling diperlukan ya. Yang paling diperlukan itu adalah kartu identitas, kata to 필요한 것은 itu ya. Jelas ini salah. Nomor 2, 월급을 통장에 들어오기가 힘듭니다. Jadi gaji itu sulit sekali masuk ke buku rekening
Ya, nggak ada kata seperti itu ya. Gaji sulit sekali masuk ke buku rekening. Jelas tidak ada. Salah ini. Nomor 3, Tongjang gesol si. Si itu artinya adalah pada waktu ya, si. Si itu artinya adalah pada waktu. Jadi ini pada waktu membuka rekening 자기 개인 정보를 필요합니다. Kita itu membutuhkan atau memerlukan 정보, itu adalah informasi diri, informasi pribadi diri sendiri. Ya, informasi pribadi gitu aja. Jadi pada saat atau pada waktu membuka rekening membutuhkan informasi diri pribadi. Jelas ini nomor 3 itu sesuai. Oke, jawabannya adalah yang nomor 3 ya. Tapi kita artikan juga yang nomor 4. 이름 없이 사인만 하면 통장 개설이 됩니다. Kita itu boleh ya, boleh juga membuka rekening jika hanya sign menandatanganinya tanpa nama. Kita itu bisa membuka rekening jika hanya menandatanganinya tanpa nama ya. Tanda tangan tanpa nama itu boleh untuk membuka rekening. Jelas ini tidak sesuai. Jadi harus menuliskan nama lengkap juga ya, ini nama lengkap dan juga tanda tangan. Oke, 정답은 3번 입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 18. Mari kita bahas bersama-sama. 학생들의 이름을 막대에 써서 똥에 꽂아놓고 하나씩 뽑아서 수업을 하는 방식이 있습니다. Ada suatu cara, kata bangsik itu cara ya, ada suatu cara pembelajaran yaitu menuliskan ke tongkat namanya siswa-siswa, lalu 똥에 꽂아놓고 menancapkannya ke tongkat ya, menancapkannya ke tong, kemudian 하나씩 뽑아서, maksudnya itu lalu mencabutnya satu persatu. 이것은 적극성이 떨어지는 학생들에게도 기회를 주기 위한 방식입니다. Ini itu adalah suatu cara yang bisa untuk memberikan peluang atau kesempatan juga kepada siswa yang keaktifannya itu terjatuh. Maksudnya itu yang kurang aktif itu cara seperti ini itu bisa memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa-siswa yang kurang aktif gitu loh ya, maksudnya itu. 적극적인 학생들이, jadi siswa-siswa yang 적극 itu artinya adalah yang aktif ya. Siswa-siswa yang aktif 먼저 손을 들고 질문에 대답하면, jika mereka itu menjawab pertanyaan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, 소극적인 학생들이 대답할 기회를 놓치게 됩니다. Jadi siswa-siswa yang pasif itu, siswa-siswa yang pasif itu akan menjadi kehilangan kesempatan untuk menjawab. 이 방식은, cara ini, 모든 학생자들에게 골고루 수업에 참여할 수 있게 한다는 긍정적인 면 있습니다. Itu adalah mempunyai sisi positif ya, mempunyai sisi yang positif yang bisa untuk menghadirkan pembelajaran secara merata kepada 학생자들, itu pelajar-pelajar ya, pelajar-pelajar semuanya. Seperti itu. Sekarang kita disuruh memilih yang sama dengan isi artikel yang kita baca itu tadi, itu apa? Nomor 1. 학생들은 모두 적극적입니다. Jadi artinya adalah 학생들 itu adalah pelajar-pelajar atau siswa-siswa semuanya itu 적극적, itu aktif. Padahal ada juga yang pasif ya, jelas ini tidak sesuai. Nomor 2. 학생들의 이름은, jadi namanya siswa-siswa atau namanya pelajar-pelajar itu 막대 씁니다. Itu dituliskan pada 막대, itu tongkat ya. Nomor 3. 이 방식은, cara ini 선생에게 좋습니다. Itu sangat bagus sekali untuk guru.
jelas ini kurang cocok ya. Padahal bagus sekali untuk murid-murid, bukan untuk guru. Nomor 4, 손을 들면 jika mengangkat tangan, 질문을 할 수 있습니다. Maka bisa mengajukan pertanyaan. Padahal kalau mengangkat tangan itu bisa untuk menjawab pertanyaan, bukan mengajukan pertanyaan ya. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 2, simple ya. Jadi menuliskan ke tongkat namanya pelajar-pelajar. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 19. Mari kita bahas bersama-sama. 새로 만든 것이 아니고 전에 만들어 아직 상점에 내놓지 않거나 팔다가 남아서 창고에서 놓은 물건입니다. Kalau kita artikan dari sini ya. Ini bukanlah hal atau sesuatu yang baru dibuat ya. Kemudian 전에 만들어, tapi sebelumnya itu telah dibuat. Jadi ini bukanlah sesuatu yang baru dibuat, tapi telah dibuat sebelumnya. 아직 상점에 내놓지 않거나, tapi belum ya, 아직 itu masih ya, masih belum dikeluarkan dari toko, belum dikeluarkan di toko. 팔다가, ketika dijual, 남아서, barang itu masih tersisa. Lalu 창고에 쌓아놓은 물건입니다. Ini merupakan barang yang ditumpuk di gudang. Itu kira-kira namanya apa? Nomor 1, 불량품, itu artinya adalah barang cacat ya, barang cacat. Terus ini 재고 itu stok. Nomor 3 itu 신제품, itu barang atau produk baru. Nomor 4 itu adalah 일회용품, itu barang sekali pakai. Kira-kira itu apa? Ya, bukanlah sesuatu yang baru dibuat, tapi telah dibuat sebelumnya, dan barangnya itu masih belum dikeluarkan ke toko. Ketika dijual, itu barangnya tuh masih tersisa, kemudian atau lalu barangnya itu ditumpuk di gudang. Itu namanya apa? Namanya adalah 재고 atau stok barang. Oke, 정답은 2번입니다. Ya, bukan 불량품 ya. Kalau 불량품 itu adalah produk cacat atau barang yang tidak sempurna atau barang cacat gitu ya. 불량품 itu. Sekarang yang nomor 20. 본인의 결혼이나 부모님의 병원 등과 같은 상정이 생기면 ya, jika tertimpa atau jika muncul ya kondisi pribadi yang seperti 병원, itu artinya sakit ya, sakitnya orang tua, ina atau menikahnya diri sendiri atau diri pribadi, 사업주의 동의를 얻어서, kita itu mendapatkan persetujuannya majikan atau persetujuannya bos atau pemilik perusahaan, 고향에 다녀올 수 있습니다. Kita bisa untuk pergi ke kampung halaman. Itu namanya apa? Nomor 1, 조기 귀국, pulang ke negara lebih awal. Kalau nomor atau itu memutus kontrak ya, pulang negara lebih awal atau putus kontrak, pulang negara putus kontrak. Jadi dia pulang negara sebelum kontraknya berakhir, itu namanya 조기 귀국. Nomor 2, 자진 출국, pulang ke negara sukarela ya, atau pulang ke negara karena kesadaran diri ya. Nomor 3, 재입국, itu artinya adalah re-entry atau masuk kembali ke negara ya, masuk kembali ke suatu negara. Kalau ini 일시출국, pulang ke negara sementara. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. Jadi kalau diartikan tuh, jika tertimpa masalah pribadi yang seperti sakitnya orang tua atau menikahnya diri sendiri atau diri sendiri itu menikah ya, kita mendapatkan mendapatkan persetujuan. 동의 itu persetujuannya majikan, dan kita itu bisa pulang ke kampung halaman. Itu namanya adalah pulang ke negara sementara. Oke, 정답은 4번입니다.